semua untuk berzumba. Apakah sudah siap? Siap! Hanya di Tonight Show! Mbak Lisa, kakak aku ini habis kencing batu loh. Bagus katanya olahraga yang... Oke, tepuk tangan buat Lisa Natalia. Kamu nggak bisa ngomong. Jadi, Saya kaget kirain lagunya masih santai-santai. enggak tadi kan aku posisinya di belakang sini ya. Aku ke belakang. Jadi coba injek si Marcel. Jadi tuh Zumba tuh kan di openingnya itu harus yang semangat. Memang sengaja aku cari lagu tuh yang bikin semangatnya juga. Jadi tapi yang nonton juga jangan yang lemes-lemes gitu loh. Itu minimal berapa kalori loh? Satu lagu itu iya. Pokoknya totali 1 jam Zumba 800 kalori. Wow. Berkurang. Tuh. Wow. Dan kalau saya pengalaman pribadi, lu turun 8 kilo dalam waktu 12,5. Wow. Zumba, hanya Zumba. Cuma Zumba doang. Sama makan sehat. Udah, Tanpa kita ada baiknya kita break dulu. Kita ngomong ngos-ngosan gini tadi. Iya. Tapi Kita sebenarnya pernah Zumba bareng sama Mbak Lisa kemarin. itu. Tapi mungkin ini banyak banget tuh night lovers yang penasaran soal Zumba juga. Biar Seputar tahu Zumba lebih ya? detail. Mbak Lisa, tapi ada yang lihat motor saya nggak? Kenapa, Mas? Saya stangnya doang. Motor saya jauh. Badannya nggak. Aduh. Dan kita akan menyampaikan pertanyaan ini kepada Mbak Lisa ya dari Tonight Lovers ya. Banyak yang nanya loh. Yang pertama kita dulu videonya ya, ini dia nih. Aku mau tanya, kalau misalkan ibu hamil boleh nggak ikutan Zumba? Kan kalau Zumba tuh banyak gerakannya, nanti kehamilan aku gimana? untuk ibu hamil yang pasti harus dipastikan kondisi kehamilannya harus kuat ya. Jadi tidak boleh sembarangan karena Zumba itu sebenarnya bisa dilakukan untuk wanita-wanita hamil tapi tidak ada loncat. Jadi gerakan Zumba itu kan banyak. Ada option. Ada 80% itu memang Latin. Jadi ada salsa, ada cumbia. Memang yang tadi aku kasih lihat itu yang kardio dan itu tidak boleh dilakukan untuk orang-orang hamil. Untuk orang yang memang sedang Bisa biasa aja nggak tapi sih? ada yang gerakan itu ada. Ini buat ibu hamil? Gerakan ibu hamil contohnya Kayak gimana buat ibu salsa, hamil? contoh yang Oh, salsa. salsa santai. Santai, yang bachata, ya. Ada kumbia, itu kumbia juga santai kok, ada cha-cha-cha. Ini boleh untuk ibu hamil? Boleh. Jadi Yang nggak boleh usah. loncat-loncat. Yang loncat kayak tadi itu nggak boleh. Pokoknya Oke. intinya Zumba itu kan membuat kita nih merasa kayak apa ya? Sama aja obat stres. Iya. Nah, kalau orang hamil kan bisa dibilang, aduh udah Dansa. udah semuanya sakit. Ya pasti kita kan udah ngerasain kan. Iya benar-benar. Jadi Mantap. one two and cha-cha-cha, one two. Sambil Cha-cha-cha. sambil One, jalan two. cepet kan.
and one, tuh, ca-ca-ca, one, tuh. Maju, mundur, ca-ca-ca, nah. Hei, lu jangan dorong gua dong. Sekali aja. Jangan rusuh dong. Nah, itu tadi kan buat Ibu yang hamil. ibu hamil. Ini Ah. ada lagi video lainnya nih, Mbak Liza, coba kita lihat ya. Video yang kedua nih. Mbak Lisa mau nanya, Zumba ada nggak sih buat cowok? Soalnya aku tuh ingin banget ikut Zumba, tapi kebanyakan yang ikut Zumba tuh cewek. Ada nggak sih gerakan Zumba buat cowok? Kalau ada contohin ya Mbak Liza. Makasih Mbak Liza. Zumba itu identik sekali dengan wanita. Betul. Apakah Jadi sebenarnya gini, kalau di luar negeri, saya kan udah keliling ya. Iya. Memang mix ya kalau di Amerika, apalagi khususnya memang yang banyak peminat Zumba itu nggak ada, maksudnya nggak ada bedanya. Gendernya. Cewek, Cewek. cowok semua kumpul Ikutan. di Zumba. Tapi kalau di Indonesia mungkin karena banyak ngedance, banyak kayak Iya, Latin, spesifik orang mikir, aduh aku kan nggak bisa ngedance, enggak itu buat cewek gitu. Padahal sebenarnya kalau memang jiwanya memang suka yang beda gitu, yang Iya. misalnya gerakan-gerakan yang berbeda, harusnya sih bisa gitu. Banyak nggak sih Kalau cowok bisa- yang ikut? Ada banyak, Mbak Lisa juga? banyak. Cuman memang dominannya ke cewek. Kalau di Gerakannya sini. sama cowok cewek? Sama. Sama. Tidak ada beda. Tapi sekarang tidak usah pusing. Kalau Nggak usah kalian pusing. tidak suka ngedance, kalian bisa ambil Strong by Zumba. Iya. Itu tuh, itu apa? Kayak Saya nggak tahu. Oh, itu Strong by Zumba itu seperti banget. gerakan-gerakan, Lebih ke gym sih, ya gym. lebih gerakan yang intensitasnya tinggi, kayak squat jump, yes, ada push up, sit Iya. up, itu totally tidak ada dance sama sekali. Oh. Nah, jadi pilihannya itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka ngedance, kalian bisa ambil, kan Zumba bukan satu item loh, Iya, banyak. banyak. Ada Zumba sentau, tahu nggak sentau tuh yang menggunakan properti bangku. Oh iya tahu, aku pernah. Ada Zumba Gold, itu Zumba Gold itu khusus mereka-mereka yang udah berumur 50 tahun ke atas, Oh, gua atau yang paling basic, yang belum pernah ikut sama sekali gerakan-gerakan yang katanya ngedance. pertama kali juga ikut Iya, saya Zumba. pertama kali nih, Pak, pertama ikut lomba ini gimana? Zumba. Ngapa? Nah, untuk yang beginners gimana maksudnya Ya itu gerakannya? boleh ngambil Zumba Gold. Ada juga Zumba Aqua. Zumba Aqua Oh, di itu di dalam air, dalam air. air. Itu tuh bagus banget ya. Itu airnya harus Enggak ya, kalau di kolam renang, Oh. tapi segini gitu. Jadi nggak boleh landai. Nggak. Banyak itemnya, banyak sekali. Oke, Salah oke, satunya oke. itu. Tapi payungnya semua Zumba. Zumba, iya. Tapi Zumba tuh banyak cabangnya. Jadi mau pilih yang mana. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita mau. Zumba. Ini gue tahu banyak cabangnya, Zumba air, Zumba kelutuk ya. Beda. Ada juga. Ada lagunya juga kan, Pak? Apa tuh? Taki Zumba. Siap. Rumba. Rumba. Iya. Lagi. Jumpa lagi. Cuman kalau di Indonesia rata-rata memang kita ini pencinta joget ya, maksudnya joget goyang-goyang yang lagi viral-viral apalah. TikTok kan rame. TikTok kan juga rame banget. Jadi sekarang Raja joget. iya itu juga kita menggabungkan dengan Zumba. Saya kelas tadi Zumba. pengen nyontoin gerakan yang biasa saya ini, cuman Oh. saya mau muntah. Kenapa ngelihat muka sendiri atau? Tapi Kak, ini kalau begini harus ada instrukturnya apa kita bisa sendiri? Sebisa mungkin ada instrukturnya karena gini sebenarnya Takutnya kalau kelas salah ya. Zumba itu harus kita harus datengin instrukturnya bahwa kita tuh baik-baik aja tidak sakit. Kondisinya. Kalau misalnya ada penyakit tertentu kamu harus kasih tahu kepada instruktur. Misalnya saya ada sakit pinggang, ada sakit lutut, cedera apa segala macam itu harus dikasih tahu. Habis melahirkan ada yang sesar, saya pernah punya pengalaman. Ada ibu-ibu gitu datang, Mbak, saya setelah melahirkan sesar baru 5 bulan. Terus aku bilang, Bu, sayanya jangan deh. Enggak, udah dokter udah bilang saya oke, ukanya udah oke, meyakinkan sekali. Udah, betul ya Bu, itu semua tanggung jawab Ibu. Iya, kita tidak bertanggung jawab. Ya. Pas nggak lama, seminggu setelah itu, pendarahan. Aduh. Pendarahan. Aduh, dan itu memang dia bilang, iya saya salah. Iya, Saya itu bilang, harus ya, dilihat itu dulu. harus Iya, iya, betul-betul. Pak. Jadi 7 bulan harus dalam keadaan safety, benar-benar yakin bahwa tidak ada, sudah tidak ada hal-hal yang tidak inilah. Jadi Oke. memang harus ada Sesar instrukturnya susah kalau kan, lagi sakit betul. lutut atau segala macam. Jadi instruktur bisa ngasih option ya. Iya, dan Oke, option juga. makanya. Kita sebagai instruktur misalnya nih, banyak member juga bukan yang muda-muda semua, ada yang tua Iya. juga kan. Jadi ada yang boleh loncat, ada yang tidak boleh. Oke, kamu yang kita Oh, tunjuk dibilang ini. lah kalau 10.000 orang Nggak gimana? loncat, enggak. Kalau 10.000 orang kita ngambilnya aman. gerakan yang paling Yang normal. aman ya. Itu waktu yang ada yang sesar itu ada lagunya kok sepi sih gitu. Iya. Baiklah, semoga malam hari Ya, ini ya, kita ya, bisa ya. mencerahkan semua karena Ya. penting sekali berolahraga di kala pandemi seperti ini. Betul, setuju Meningkatkan imunitas tubuh Betul, karena itu adalah senjata kita untuk melawan corona. Setelah ini kita akan masih bersama Mbak Disa Natalia. Tetap di Tonight Show. Afrika. Nah, kembali lagi Tonight Show dan Desta mana Desta? Ya. Oi,
masuk segmen 2. Orang kok ya. Lu ngapain sih? Tolong masukin dong. Ya bekas kuping lu juga. Ya elah. Kuping-kuping gue. Ya iya, tangan gue. Iya juga ya. Gue barusan lagi dengerin musik. Ini kiriman si Hengki. Oh, si Hengki. Iya. Ada Dia ngajak juga. collabs, bro. Oh. Tapi gue mau dengerin dulu lagunya kayak gimana. Lagunya lumayan ternyata. Oh, mana coba gue dengerin. Lo mau? Iya. Ya udah gue kirim aja filenya. Sini. Dah, emang bisa ditempel Ya, gitu cepetan. doang? Baru tahu gue. Oh, beneran loh. Wah. Tuh, BIM komplit. Cep. Wow. Wah, keren. Baru tahu gue. Kan Vivo X50 Pro ada fitur NFC multifunction. Oh. Nah, jadi tinggal ngaktifin aja NFC-nya. Terus tempel, kayak tadi gue bilang itu tuh. Tadi gue praktekin. Oh, terus Ya data kan? langsung ke transfer. Data langsung ke transfer. Bener. Ini udah kekirim. Wah, lu keren banget ya. Bukan gue yang ini, Vivo. Gue baru tahu, Desta. Vivo X50 Pro. Jadi yang paling gue senengin ya, ada gimbal stabilization-nya. Anak gue kan lagi aktif banget nih. Kalau gue ngevideoin mereka, kan mereka lagi pas Asik. lari-larian tuh, ya kan? Iya. Hasil video tetap stabil. Mantep banget. Buat yang belum tahu nih, gimbal stabilization ini teknologi yang dirancang untuk membuat kamera tetap stabil meski diambil dalam keadaan gerak sekalipun. Kalian di rumah pasti pada nggak percaya. Langsung saja kita buktikan langsung sekarang di sini. Nih ya, sekarang lo ikutin gue Vincent ya. Gue mau bikin kayak studio tour gitu, ya kan? Ala vlog buat tonight lovers di rumah. Ya, Oke, ikutin tapi gue ya. ingat ya, diaktifin dulu nih. Gimbal stabilization-nya sedang. Oke? Lo ikutin gue ya. Ya. Nanti Kak, gua action. Oh ya, oke. Kamera. Action. Hai gue sih. Sekarang gue lagi studio tour nih, ini Tonight Show nih ya. Oke, sekarang ikutin gue ya. Gue kasih tau ini ada tempat duduk. Ini kursi panas nih. Oh. Ini nggak sembarang orang bisa duduk Kurang sini. lebay. Hanya Vincent yang duduk sini. Hah? Cuma Vincent. Nah, kita lihat sini ada. Lihat ya. Ada sofanya nih. Ini ada sofa. Lihat ada sofa Pakai kan? guling-guling. Jangan guling-guling dong. Jangan berlebihan. Ini ada hiasan-hiasan. Wow. Luar biasa sekali. Ini namanya set sticker. Nah, ini yang paling gue suka nih. Sini ikutin gue. Ini LED. Oke. Tonight Show. Wah. Angkat. Keren ya. Ih, penasaran kayak gimana hasilnya ya? Kita lihat sama-sama yuk. Videonya stabil banget, Desta. Iya. Hai gue sih. Sekarang gue lagi studio tour nih. Ini Tonight Show nih ya. Oke, sekarang ikutin gue ya. Gue kasih tau ini ada tempat duduk. Ini kursi panas nih. Oh. Ini nggak sembarang orang bisa duduk sini. Kurang lebay. Hanya Vincent yang duduk sini. Hah? Cuma Vincent. Nah, kita lihat sini ada. ampun. Lihat ya. Ada sofanya nih. Ini ada sofa. Lihat ada sofa. Pakai Kan? guling-guling. Jangan guling-guling dong. Jangan berlebihan. Ini ada hiasan-hiasan. Wow. Luar biasa sekali. Ini namanya set sticker. Nah, ini yang paling gue suka nih. Sini ikutin gue. Ini LED. Oke. Tonight Show. Wah. Angkat. Nah, ini gue pengen tambahin lagi nih ya. Jadi kalau kalian lihat secara dekat kameranya di sini, itu adalah baru gimbal stabilization-nya beraksi. Jadi kalau gue mau gerak kayak apapun, nih ya, mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di kamera ya. Tapi kalau kalian lihat dekat, itu kameranya diem aja begitu tuh. Jadi ada gimbalnya. Itu dia gimbal stabilization-nya. Cangguh banget ya. Canggih. Canggih banget tuh beneran. Aduh, dan selain itu ya Tonight Lovers ya, Vivo X50 Pro ini juga dilengkapi fitur Extreme Night Vision. Ini yang gue sangat kagum. Yang bisa menghasilkan foto yang terang seperti di siang hari, meski di tempat yang minim cahaya sekalipun. Nah, ini. Kita cobain dong. Oke. Ya. Ya. Saya suruh si Banteng dulu ya. Ya. Budok! Banteng. Iya. Gue jadi bulldog. Backgroundnya home band ya. Boleh. Oke. Nih, kita ke night dulu. Tuh. Ya, 1, 2, ti. Emang bisa? Lampu. Orang gelap gini, Vincent. Lihat. Ini no tipu-tipu gue sih. Tadi gelap banget loh. No tipu-tipu. Iya nggak? Ini yang gue bilang. Ya Gue ampun. kemarin nyoba dan gue kagum banget. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin.
Ini nggak masuk logika ini. Gelap banget tadi, bener-bener blackout, cuman cahaya-cahaya kecil banget. Ini nggak masuk logika. Dan hasilnya kayak gini. Can you imagine gue sih? Kamera kadang-kadang tidak mengenal logika. Dan ini terjadi pada Vivo X50 Pro. Wah. Keren. Keren ya. Ini terang banget. Semua orang kelihatan tadi sampai Epe, Mumu, Leri semua Kelihatan di belakang. Nih ya. Saya zoom ya. Buat yang di belakang jangan Ya. khawatir. Kalian pikir kalian tidak kelihatan. Saya pengennya gitu, tapi demi kalian saya liatin. Nih. Ya, yang di belakang. Lihat. Dia masih tajam lagi. Bahkan ada kameramen, ada Eko tuh. Ya. Ini canggih banget sih. Masih tajam. Kalau kamera lain itu biasa mereka belakang tuh blur, nggak kelihatan. Bener. Gelap. Ada yang bukan cuman blur, ada oasisnya juga. Bukan tuh band, itu Iya. band. Dan nggak cuman itu aja tuh Night Lovers ya. Vivo X50 Pro juga punya kapasitas baterai yang besar dengan teknologi flash charge 33 watt. Nge-charge bentaran udah bisa dipakai aktivitas seharian. Ingat tuh. Mau tahu kecanggihan lainnya? Kalian bisa dapetin informasi detailnya di vivo.com. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat sumba bareng Mbak Liza Natalia, sang ratu joget yang sangat fenomenal. Dan sekarang kita akan mengulik lebih jauh lagi tentang sosok ini, dia Liza Natalia. Ini Ya. musim pandemi gini gimana? Iya. Zumbanya gimana, Mbak? Pengaruh, udah pasti Pengaruh ya. pengaruh. 4 gym tutup semua. Job semua stop. Ya pasti kan karena kalau job itu kan berhubungan dengan masa banyak betul, kan. Begitu acara-acara olahraga di luar yang mendatangkan massa semua stop. Itu biasa kalau Zumba gitu berapa orang sih, Mbak? Oh, Masa? banyak, bisa Banyak ya 10.000 orang. orang. Oh? Yes, bisa 10.000 Sekali ini? orang. Sekali Zumba, ya sekali kita tampil. Aku kan biasa tampil outdoor, maksudnya kayak 10.000? 10.000. Bisa sempet waktu itu di daerah sampai sempet ada 18.000. Kalau nggak salah di Pangkal Pinang waktu itu 18.000 Dan orang. kalau ada yang salah, Mbak Liza datengin satu-satu ya? Enggak lah. Itu banyak banget. Tapi kalau studio total tutup. Kalau aku Studio studio, tutup. Sekarang juga masih tutup? Kalau aku ya, Tapi karena online jalan nggak? Misalnya. justru sekarang virtual. Nah, ini dia. Jadi sekarang kita Zumbanya secara virtual. Jadi kan mereka yang memang demam Zumba atau suka Iya. olahraga kan nggak mungkin bisa stop kan. Iya. Jadi harus ada tetap olahraga di rumah. Apalagi sekarang kan masa pandemi gini kan orang semua nggak ada yang berani keluar. Iya, Nah apalagi iya. kalau studio kita kumpulin orang gitu kan takut. Iya, benar, Ya kan, benar, jadi kita virtual aja sekarang. Lebih susah pastinya Mbak ya. Cuman ya Awalnya kok nggak aneh ya, awalnya jujur aku agak, aduh kan biasa cuap-cuap depan member gitu kan, ayo gini semangat, kita sekarang ngomong sendiri kan. Tapi kan berarti temenin ada yang Udah kebiasaan ada loh yang sekarang new online. normal, gila loh. Semuanya dibiasain banget, jadi ya Ya, udah. harus terbiasa Tapi yang ya. penting olahraga tetap jalan. Tapi kalau sekarang profesi instruktur senam ini di musim pandemi ini berarti banyak yang Dampak, kena efek. kena efek ya? Pasti Yes, ya, semua ya. pastinya. Karena semua instruktur semua dirumahkan, ya karena ya itu bahaya ya. Kita juga Iya. nggak mau ambil resiko. Iya. Sekarang memang semua instruktur kerja dari rumah. Iya. Jadi misalnya nih dibikin jadwal, anggaplah kalau olahraga seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, jam 9 pagi. Kasarnya begitu. Iya. Ya udah kita bikin virtual, bikinnya jam 9 pagi di hari yang sama seperti kita ngajar. Iya. Cuman memang kalau di Zumba itu tidak boleh ditaruh di IG Live. Jadi harus di Zoom, di aplikasi Zoom. Oh, Gitu. karena Zumba. Bukan. Enggak. Iya Bukan juga ya. Zumba. Kenapa nggak boleh di gelap? Karena kan ada masalah dengan, maksudnya ada hubungan dengan copyright Oh, lagu-lagu. copyright. Oh, lagunya. Jadi mereka harus daftar, Oh, iya, udah iya, gitu. benar-benar. Memang yang betul-betul suka Zumba ya, jadi orang-orangnya tersortir kan, bukan yang cuma nonton doang gitu. Mungkin buat instrukturnya pertama aneh, tapi sekarang udah apa ya, udah menikmati lah. Tapi betul. buat orang yang suka Zumba itu pasti anehnya melebihi instruktur ya. Harus lebih kreatif lagi deh, Iya. kira supaya nggak bosen, supaya menyenangkan gitu ya, Mbak ya? Karena kan kalau aku Zumba juga kan biasa kan tidak full lagunya semuanya lah. Karena kan Zumba itu 70% Latin dance, 30%-nya kan international song ya. Ah. Jadi 30%-nya itu aku banyakin lagu-lagu dangdut. Serius Iya, yang nih, waktu itu karena- kita sempat bahas ya. Nah, karena memang orang Indonesia itu kangen untuk apa? Kangen untuk olahraga di outdoor, maksudnya olahraga Iya. bareng, joget bareng itu kan sama aja kayak kita refreshing ya. Iya, benar. Karena sekarang kan keadaan kita pada saat pandemi corona seperti ini, aduh, yang punya masalah kan banyak sekali udah. Emang nggak bisa, Mbak, Bisnis semua kan. Iya. Zumba Wah. tapi di jaga jarak itu nggak bisa ya? Bisa. Cuman ya itu dia harus betul-betul harus ada protokol ya. Jadi Iya. kayak misalnya nih,
mau ada acara gitu ya harus betul dijarakin gitu kayak mikrofon harus punya sendiri gitu Oke, dan iya. semua orang yang datang pun juga harus steril. Dan Itu pun limit ya, ada limitnya. ada limitnya, nggak boleh lebih, misalnya nggak boleh lebih 10 orang. Atau Zumba pakai APD. Ya, Kuyup ya. Kuyup jam setengah Keringetnya keluar panas. semua. Kita lihat yuk, ini ketika Mbak Liza ngajar virtual. Kayak apa sih? Oke. Ini di Zumba di sini. Wah, tapi semangatnya tetap harus tertularkan lewat Zoom ya. Tetap seru Saya ya. di rumah pun juga bikin olahraga bareng sama orang rumah. Jadi saya misalnya nih, oke, pada saat virtual, khusus virtual, tapi pada saat orang rumah harus olahraga, saya bilang, ayo mbak-mbak tukang kebun, satpam, ikut gitu. Jadi Itu rumah pada kemalingan karena satu. Karena itu adalah cara yang paling efektif untuk memerangi iya, COVID-19 karena kan sebenarnya. sekarang gini, dan semua kalau mereka penyakit. nggak olahraga, Iya. kita kan bilang gini, pokoknya satu-satunya obat yang buat mujarab kita kan sekarang kalau masalah virus, Iya. siapa sih yang mau kena amit-amit Betul, gitu kan. iya. Cuman kalau misalnya dari diri kita sendiri, antisipasinya apa sih? Ya udah, makan yang betul, Iya. jaga badan dengan apa olahraga, Iya. minum vitamin, Iya. itu doang yang kita bisa jaga. Selain itu apa? Betul. Benar. Nggak bisa lagi kalau udah kena amit-amit, ya Allah, jangan sampai. Tapi Mbak Lisa masih olahraga berarti terus ya? Masih rutin terus ya menjaga masih kesehatannya? rutin, pasti karena udah jadi kayak obat apa ya, Kalau nggak obat olahraga malah nggak enak gitu kayaknya ya? nggak enak. Minimal seminggu 3 kali udah zumba itu pasti ya. Seminggu 2 kalinya strength training. Itu untuk ya ngebentuk body lah di luar dari dance gitu kan. Cuman ya harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan kita juga. Tapi kalau misalnya udah kecapean, aduh gila boring ya, pasti ada boringnya. Aduh kayaknya males nih, lagi males olahraga, ya udah santai-santai aja di rumah. Mensana in corpore sano. Wah. Berolahragalah sebelum kamu diolahragai. Nah, iya. Gak ada sih kata-kata itu, nggak ada. Oke, dan setelah ini kita akan mengadu chemistry kita dan juga para bintang tamu lewat telepati. Tetap itu aja. Tada! Guise. Guys. Kita akan kembali mencoba mengadu chemistry dari cewek-cewek dan juga cowok-cowok. Yang dimana waktu itu kita mainkan ternyata para pria jauh lebih berchemistry dibandingkan para wanita. Hah? Tapi sekarang, apakah akan terulang? Tapi ceweknya cuma 2, cowoknya Tiga dong. Ceweknya 3, maksud saya cowoknya yang 2. Siapa ya? Kita panggilkan saja tamu kita selanjutnya, Tara Budiman. Baiklah, di sini nanti saya akan minta per grup untuk misalkan para wanita. Wanita akan berjejer. 1, 2, 3. Ini adalah telepati yang digabungkan dengan pose. Makanya kita namakan game ini adalah telepose. Sesudah kalian peserta bertiga berjejer, saya akan menyebutkan Soalnya, Sat. kegiatan ataupun sosok ataupun apapun yang punya ciri khas dalam melakukan gerakan. Oke, coba. Misalkan Coba. Elvis Presley. 1, 2, 3. Ini kan beda-beda nih. Iya. Biasanya kan kalau Elvis Presley kalau tiga-tiganya. Iya. Wah, begitu berarti chemistry. Michael Jackson, Pak. Hah? Michael Jackson. Karena anaknya Elvis Presley kawin sama Michael Jackson. Lisa Amerika sama Michael Jackson. Jangan ini deh kalau Elvis Presley sama gue. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu dari tim wanita. Silakan. Yes. Lisa nih gesturnya oke loh. Terlalu jauh ya. Siap? Yang pertama. Ingat di memori Anda, apa yang terlintas di kepala Anda dengan gerakannya seorang Freddie Mercury. Siap ya? Saya hitung sampai 3. Freddie Mercury. Gue lupa banget lagi. Jawa. Iya. Oh, itu Kang Fauzi ya? Freddie Mercury. Itu. Aduh, yang mana lagi yang Ini lagi begini nih. Satu pose saja ya. Satu pose saja, satu pose saja. 2, 3. Udah awal jadi kayak aduh. Udah awal Kayak Kan gimana? ada di atas kayak Nggak ada. sound system gitu kayak. Monitor nggak ada, dia nggak ada pernah begini. Nggak ada. Monitor. Freddie Mercury nggak pernah begitu. Nggak ada. Berarti nilainya masih kosong untuk tim cewek. Cowok-cowok
minta terlintas di kepala Anda begitu saya menyebutkan Bruce Lee. Seperti apa? Di hitungan ketiga. bisa. Di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wow! Bentar. Sama Pak. Komplik banget kita. Kompak ini. Ya, misalnya gerakannya kan banyak tuh misalnya. Boleh nggak? Apa harus sama? Enggak kan? Sama. Itulah chemistry sekarang. Saya kasih yang gampang, silakan. Telepos ya. Saya hanya minta satu gerakan dari memanah. Memanah tuh banyak, ya kan? Ada yang lagi narik, ada yang lagi kena, ada yang masih ngambil. Ada yang ngambil di sini. Ini Robin Hood kan. Mana aja, yang mana Siap? ya, Pak? 1, 2, 3. Iya. Ganti ya. Mana ada? Nggak ada Freddie Mercury begini. Kapan Freddie Mercury? Beda. Ya kalau Freddie Mercury mana ya begitu. Ya, Semangat banget sih Pak main ini Pak. Gantian langsung di depan. Sekarang giliran para pria. Ayo. Pikirkan baik-baik. Siap, Pak. Buat para pria, Sumpah deg-degan main ini. saya minta gerakan binaragawan atau binaragawati. Satu pose ya. Bentar dulu. Bapak mau binaragawan, binaragawati karena beda, Pak. Senyumnya aja udah beda. Binaragawan kalau Binaragawan. cowok. Oke. Oke. Binaragawan. Siap. Pak, coba ya, Pak. Ada banyak gerakan. Sal, lu tuh paham kan sama gua? Paham banget sama lu, Bang. Paham banget gue. Yang ada Gue yang nggak sebab. Satu, Konten. 2, 3. Pak Vincent, saya mau dorong takut. Saya nggak mau dorong. Sebentar, lu takut kenapa? Takut dikeluarin. Kalau gerakan adere mungkin kalau adere gini. Kalau binaraga. Oke, sekarang para wanita. Ah, wanita. Wanita. Bisa. Lu para wanita, lu maju, mulu gua heran. Asik-asik maju aja lu. Saya hanya meminta satu pose dari profesi disc jockey atau DJ. Oke. Nah, gampang nih. DJ tuh ada gayanya kan banyak juga ya. Ya. 1, 2, 3. Tangannya semua sama. Silakan para wanita kembali sekarang para pria. Aduh. Ayo dong, kita kompetisi. Apa dong? Anggap ini Billy Chan. Sementara. Ayo. Saya minta kalian untuk melakukan sweet gunting batu kertas. Waduh. Sulit nih. Apakah sama ketiganya dalam Ini melakukan kalau sama sih luar biasa. gunting Ini sulit batu tapi. kertas? Boy, Dar, batu jangan deh. Gua agak trauma sama batu. jangan. Nanti gunting kertas aja. Oke. Sebentar, kalau ini sampai sama, boleh nggak saya join di grup ini? Kan udah. Pak, sebentar. Kalau Bapak di grup ini, saya di mana? Saya di mana dong? Ya, Bapak pikirin saja dong, ya kan? Batu dihapus ya. Gunting dan kertas. 1, 2, 3. Bentar. Tadi nggak gini gerakan lu? Enggak, gue mepet dia aja. Oke. Skornya sama. Masih ada silakan para wanita. Skornya sama. Ada aja. Mulut saya bau petek. Pak, mohon maaf sebelum kita lanjutin, ini hadiahnya kalau boleh tahu apa, Pak? Ini tidak ada. Tidak ada. Kita yang penting ada. fun. Yes. Ya.
menyalakan motor. Ingat, motor ada yang kunci, ada yang Engkol. engkol. Ya, Kunci elektrik, otomatis. otomatis ada yang masih engkol. Masa ya kita tanda dulu tahu. Oh iya, ya. Telepati. Please, please. Jangan kode-kodean. Enggak, kita telepati aja. Oke. Motor ya. Ya, oke. Motor ya. Motor ya. Motor ya. 1, 2, 3. Mbak Liza salah tadi begini. Refleks, ini refleks. Tangannya dua-duanya tadi ke depan Mbak Liza. Iya. Api. Saya yang melihat. Tuh, begini. Iya gatel, Pak. Tadi ini ngapain sih omong tadi? Meneliti. Ada omongnya. Nah, silakan kembali. Kita diskualifikasi, tidak dapat nilai. Cowok-cowok silakan. Cowok-cowok. Takis. Yuk. Kenapa sih dia bener dia ngeselin banget. Ngeselin. Pak, bisa Pak. Ini saatnya kita menang. Ya. Bagaimana Pak? Saya ingin minta satu gaya, satu pose ketika orang merasa bersalah. Pak. Siap? Apa tadi? Merasa bersalah. Bersalah. Salah. Siap? 1, 2, 3. Tadi dia hampir bener begini. Waduh, dia nutup muka. Karena kalau merasa bersalah kan harus gini. Iya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Gak apa-apa, men. Kayaknya emang gue udah nggak bisa It's okay, men. Gimana? Masih semangat semua? Masih kita mencapai untuk fun. Yes! Semua sekarang bersama-sama. Oh, bareng-bareng, Pak? Bareng-bareng semua. di Nilainya sini, sama. tiga di Oh, karena seri Pak ya? Seri. Ya, Oke. karena seri. Ya, berjejer. Jejen. Ini sama-sama nih, kita akan lihat. Penentuan yang akan nentuin. Bener Ya. juga sih. Siapa yang akan menang? Ngapain Ngapain sih? Gak pernah baris nih orang di sekolah. Bareng sini. Gue yang bukan punya kemajuan, kalian kemunduran. Maju, jangan pernah mundur. Siap? Iya. Siap. Saya meminta kalian Pak, Tuna. untuk... Tuna. Ngapain nih? Udah nggak usah ditahu. Ya, Zumba, Pak. gerakan dari balerina. Balerin. Apa? Siap. Ya, siap. Ya. 1, siap ya. 2, 3. Salah kakinya. Ini semua salah. Lu kakinya naik. Saya juga naik. Ini juga naik, Pak. Naik, Pak. Ini naik juga. Naik. Cowok-cowok naik semua. Kalian memang cuma begini. satu yang naik di Hesti ini. Lu nggak naik. Lu turun kelas. Tapi, kaki lu nggak naik. Harusnya begini. Iya, gitu. Nah. Ya. Berarti pemenangnya lagi-lagi tim cowok. Bagaimana semua? Fun, yes. Siapa yang mau bantuin gue? Tutup dulu. Tampaknya kalian sudah fun, yes. Dan kita terima kasih buat Mbak Lisa. Mbak Lisa kita harus menyudahi perjumpaan kita dengan Mbak Lisa karena Mbak Lisa akan kembali ke Blackpink katanya ya. Terima kasih, sukses selalu. Habis ini kita main lagi tetap di Master Radio. Ya, masih di Tonight Show, masih bersama Tara Budiman. Masih kita juga ya semua yang balik-balik ngomongin pandemi. Ya pasti terdampak lagi. lah. Cuman nih kemarin Tara sampai harus merumahkan karyawannya. Lo ada bisnis clothing kan ya? Iya, benar. Jadi memang gue ada beberapa bisnis, salah satunya adalah clothingan. Itu memang dari 2012 dan dengan adanya pandemi ini sebenarnya gini, karena kan gue nggak bisa buka toko, nggak mungkin dong gue Iya. membuat orang jadi rame-rame datang ke toko Iya. gue. Jadi akhirnya Tadinya ada tokonya kan? tadi ada tokonya. Cuman akhirnya dari toko itu karena gue tutup, jadi ada beberapa karyawan yang harus gantian untuk kerja di workshop. Jadi ada beberapa yang gue rumahin dulu. Cuman gantian aja sih, bukan yang dirumahkan atau dipecat enggak lah. Jadi kayak ganjil genap gitu ya? Yes. Yang kerja di hari ini siapa? Iya, Di- gitu. Ya. Kan tetap karena namanya digital kan tetap jalan. Betul. Jualan tetap jalan dong. Online ya? Alhamdulillah. Mau beli? Baju apa sih, kayak apa sih fashionnya? Gue baru tahu lu ada clothingan. Gue tuh memang kan kayak gue anak fashion banget Fashion ya. banget. Jadi gue memang waktu pas 2012 tuh gue mikir apa ya yang bisa mensupport gue juga untuk syuting. Akhirnya bikin clothingan layaknya teman-teman Lain lah ya, lainnya Tara lain Budiman. gue sendiri sama salah satu sahabat gue namanya Vian.
Nah, jadi dari situ udah bikin, alhamdulillah sampai sekarang masih diterima sama masyarakat, apalagi anak-anak Jakarta gitu. By the way, ini kan karena mengurangi aktivitas syuting di luar, Ya. Tara juga merambah ke dunia podcast. Yes. Sama Kayak enakan siaran kayaknya ya, begitu siaran berempat ya. Berempat. Jadi siapa? sebenarnya gua, bini gua, Dito, sama Ayudia. Sama Yudia. Gitu sama Ayu. Gitu. Iya. Karena gini, ternyata kenapa kita bikin podcast, jadi kayak gua sama Dito punya masalah yang sama dalam perizinan. Udah ya nggak sih? Nggak tahu ya kalau suhu-suhu yang ada di depan gua. perizinan dengan istri. Yes, jadi dari situ keresahan-keresahan cowok-cowok yang kayak kok kalau ketika menikah ada aja batasan-batasan yang harus kita laluin gitu. Dan gua kan sebagai orang tua yang baru 3 tahun menikah ternyata punya keresahan yang sama Udah Dito. banyak masalah baru 3 tahun gitu ya. Masalah mah ada. Pasti ada namanya Pasti juga kalau nggak ada rumah tangga ya. Itu dia. Iya. Justru ini keresahan apa? Persoalan-persoalan problema-problema rumah tangga berarti That's ya. right. Wah, nice. Nah, ada kehadiran istri-istri di situ bagaimana? Justru menariknya di sini nih, karena ternyata keresahan kita dijawab. Kenapa ada keresahan itu? Karena memang istri juga punya keresahan. Ya benar dong. Oke. Kenapa Langsung sih? di counter ya. Kenapa sih lu nggak boleh pergi mau motoran gitu? Iya, gue gue motorin. Kenapa nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kalau lu kenapa-napa di jalan, gue sama siapa nanti? Kata gitu. Tapi seru ya, berapa kali kok mendengarkan podcast lo? Iya. Ini benar-benar podcast atau Podcast. visual atau audio aja? Audio aja. Gua ternyata dengan adanya podcast ini, percaya nggak percaya, gua sama istri gua tuh malah makin nempel. Gua malah bisa membicarakan hal-hal yang tadinya kalau gue bilang tabu nih. Iya, ya nggak sih? agak segan dia ngomongin. Oke lah, ini ada cerita lucu ya katanya ya dari Marcel seperti biasa. Langsung. Oh, ada nih. Wow. Waduh. Halo Pak Tara. Hai Marcel. Pak Tara, kenapa Pak? Marcel, saya pikir udah pindah ke sini ya. Enggak, ini sini Pak. Sini Pak. Bapak di mana sih? Saya pikir waktu itu saya lihat di sebelah sana soalnya. Enggak, di sini terus Pak. Di terus saya Pak. Yakin di sini apa di sana nih? Di sini banget lah saya Pak. Keluarganya parah banget Pak di sini. Aduh gimana sih nih? Pak Tara, Pak. Pak Tara itu adalah salah satu artis yang suka surprise Pak. Kenapa? Tara. Selamat datang teman-teman semuanya di CLBK Cerita Lucu Buah Kocak. Tapi benar itu Tara ya. Tara. Tapi kemarin gue sepeda sama Tora. Tar. Oh iya Ya, Pak. terus Ke Pik itu ada satpam. Mas, Tora Budiman. Si Tora dipanggil Tora. jadi gini, Iya, Tora Budiman. jadi gue waktu pas lagi di pick juga, gue foto-foto nih sama satpam-satpamnya. Mas, foto ya Mas? Iya siap. Oke boleh dong. Gue foto dong. Udah pegang. Siap. Makasih ya Mas Tora. Gue nggak tatoan kayaknya. Nggak tatoan juga. Iya, tapi nggak sebanyak itu. Tapi sih- Mohon maaf. Ada mau es teh manis nggak? Kenapa Pak? Oh iya lupa. Iya saya. Oh, mau ngambil mangkok ya? Ambil mangkok. CLBK. Iya Pak. Lanjut ya. Tadi saya ada lucu dikit tadi. Iya. Sama Tara. Tapi kok saya tidak diajak ngobrol gitu. Kenapa ya? Tapi main sepeda. Main sepeda? Oke, Aku baik. punya sepeda sekarang. Asik. Sepeda lipat di endorse. Oh aduh. Entertainment bro. Jadi nggak nih? Jadi Pak. Tapi tahan dulu Pak. Nah gini. Gini nih. Tadi saya dikasih tahu sama kreatif. Katanya Ya. Pak Tara Budiman ini punya fobia. Dia tuh fobianya gelap sama sempit. Benar, Pak? benar. Hah? Fobia gelap sama sempit Gua Pak. kalau di tempat sempit dan gelap, gua tuh sesak nafas. Oh, dari kapan Tar? Dari gua mengetahuinya sih sebenarnya. Sengaja dari kecil apa kayak gitu? Kayaknya dari gua beranjak SMP Sampai sekarang masih ya? sampai sekarang. Kalau mereka bisa Iya. saya pamit aja. Kita tadi kamu yang ngasih tahu. Iya. Iya. Tapi kan aku akan memberikan lagi gitu informasi iya. lain gitu Iya, Pak. iya, iya. Sorry, maaf. Aduh saya takut nih. Saya takut nggak lucu nih. Jangan pernah takut loh. Jangan pernah takut. Lo biasa selalu nggak lucu kok. Ayo. Iya Pak. Jadi Pak Tara ini punya fobia itu sempit dan juga gelap. Bener ya Pak ya? Benar. Saya nggak kebayang gitu Pak kalau misalkan saya punya fobia itu gitu. Kayak nggak pantas gitu. Kenapa emang? Karena dari struktural nih Pak. Di rumah saya, kan rumah Iya. saya kecil Pak, Iya. kayak TPS lah gitu. Jadi ya kalau kita masuk 3 kali ke depan udah nyampe pintu belakang gitu. Sempit banget Pak. Udah gitu gangnya juga kecil sebelum masuk rumah. Gang kecil tuh bayangannya gini, jadi dulu pernah ada tetangga saya kebakaran, yang masuk selangnya doang Pak. Pemadamnya di luar.
nggak bisa masuk ke dalam. Itu tuh bayangannya. Makanya saya kalau punya fobia sempit, fobia gelap, ya ampun banyak banget gaya gitu. Buat saya itu Pak, buat saya. Karena saya ini terakhir dari keluarga susah Pak. Di rumah saya tuh Pak, saya kalau misalkan kita tidur nih, itu saking sempitnya kita di mimpi tegur-teguran lagi. Saking sempitnya tuh. Saking sempitnya. Orang kalau namanya di mimpi tuh biasanya kan menyebar gitu. Iya. Lu tegur-teguran. Tegur-teguran lagi. Ada kondangan apa gimana? Karena emang tidurnya sebelah-sebelahan. Udah mah gitu, keluarga saya kan emang ya kita punya moto gitu kayak harta yang paling berharga adalah BPKB gitu. jadi Yang betul. bener Pak, adik saya pernah nggak sekolah, BPKB saya sekolah Pak. Gara-gara begini. BPKB bisa sekolah loh di keluarga saya loh, bisa. Dan jadi kita kalau tidur tuh motor dimasukin ke dalam. Kita tidur sebelah motor Pak Desta. Iya. Pak Tara pernah nggak nyobain tidur sebelah motor? Nggak pernah sih kalau tidur Kenapa? sebelah motor. Cobain Pak, kalau Bapak tidur sebelah motor itu mimpinya ngegas nanti. Iya. Bukan ada perempuan ya? Perempuan juga sama. Udah gitu saya pernah juga Pak Tara. Saya waktu itu kan saya tidur Pak. Saya tidur gitu. Terus saya kebangun gara-gara ngigo. Jadi pas ngigo, dak, malah saya kehantam spakbor gitu. Sedih banget dah. Udah mah sempit, gelap. Karena di rumah saya itu lampunya tuh bisa dibilang double job gitu. Maksudnya double job? Jadi lampu rumah saya satu lampu, itu gunanya untuk menerangi 2 ruangan. Dibagi dua gitu Pak. Iya. Karena emang itu moto keluarga saya. Kita nggak boleh tuh ada barang yang nganggur dikit, nggak boleh. Harus lembur. Harus lembur. Contohnya apa? Ember. Di rumah saya Pak, ember Pak. Itu selain untuk menampung air, dia juga bisa ganjel pintu. Jadi ada double ya? Iya, itu Pak. Kok biar nggak nutup, biar nggak kebuka ya? Itu kamar mandinya ya? Bener. Iya, double job juga tuh. Aduh, udah habis lagi bahan saya nih. Udah gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengar CLBK Cerita Lucu Bah Kocak. Nah, terima kasih Pak Sel. Terima kasih Pak. Sel ya. Makasih Pak Tara. Iya. Aduh, lampu aku masih ngakak. Marcel juga yang menutup perjumpaan kita malam hari ini. Tara Budiman, sukses selalu. Salam buat istri Thank you. kita. Salam buat anaknya juga Sama-sama Bambang. sukses. Bukan dong, kalian. Bambang anaknya baby. Iya. Kenapa jadi anak gue? Sukses buat siarannya, sukses buat podcastnya Thank you, juga. terima kasih. Terima kasih Tonight Lover semua yang udah nyaksiin kita. Terima kasih My Own Music, para kru semua terima kasih. Mohon maaf, salam.